Zahra. Nama saya Adisha Ramadanti. Nama saya Naina. Baik, di sini kami akan melakukan penyuluhan atau edukasi atau kuliah seperti kuliah kerja nyata mengenai itu adalah pembahasannya masa menopause. Di sini ada yang udah memasuki masa menopause belum ibu-ibu? Semuanya ibu-ibu umurnya di sini rata-rata berapa? 40 ada yang 40? Semuanya 50 ya. Ya baik, di sini kami ada beberapa media edukasinya. Pertama itu ada video. Lapis-lapis nggak apa? Namanya tiba-tiba gampang marah dengan di malam hari KPHI mulai bergerak. Bisa jadi tubuh sedang menderita masa dari menopause sudah dimulai. Yuk kenali tubuh kita di masa perubahan ini. Yaitu bagi menopause, menopause, dan postmenopause. Perimenopause adalah masa menjelang berhentinya haid. Biasanya terjadi di usia 40 tahunan karena hormon estrogennya mulai menurun. Menopause adalah masa lanjutan setelah perimenopause, di mana haid sudah berhenti selama 12 bulan berturut-turut. Postmenopause atau postmenopause adalah masa setelah menopause, di mana hormon estrogen semakin rendah dan ibu tidak mengalami haid lagi. Apa yang terjadi pada tubuh di masa menopause? Gejala umumnya yaitu haid tidak teratur, hot flash atau rasa panas tiba-tiba, keringat malam, mudah marah, perubahan mood, gangguan tidur, serta vagina kering dan gairah menurun. Hal yang sebaiknya dikurangi, rokok dan alkohol, makanan tinggi lemak jenuh dan gula, kafein yang berlebihan, serta begadang dan stres berlarut. Anjuran dan gaya hidup sehat. Yang pertama, makan seimbang seperti sayur, buah, ikan, tempe tahu, susu rendah lemak, dan air yang cukup. Yang kedua, vitamin D dan kalsium yang penting untuk tulang. Yang ketiga, olahraga ringan seperti senam, jalan kaki, atau yoga. Yang keempat, tidur yang cukup dan kelola stres. Yang kelima, periksa kesehatan rutin seperti tekanan darah, kolesterol, dan kepadatan tulang. Yang terakhir adalah dukungan keluarga dan komunikasi dengan para tenaga medis seperti bidan atau dokter. Baik, dari video tadi kita sudah Jadi menopause itu adalah fase transisi sebelum menopause, di mana fungsi ovarium mulai menurun secara bertahap. Dalam fase ini tubuh mengalami perubahan hormon, khususnya estrogen dan progesteron yang mulai tidak stabil. Biasanya itu terjadi di usia 40 sampai 55 tahun, tapi ada juga yang awal yaitu 35 tahun. Nah, selanjutnya ada masa menopause sama haid dan kantuk tetapi lebih lama. Kalau yang sebelumnya itu 2, 3 bahkan 6 bulan tidak haid. Nah, kalau menopause ini 1 tahun, jadi tubuh kalau misalnya nggak haid itu tiba-tiba haid lagi, itu nggak apa-apa karena emang di usia 45 sampai 55 tahun tuh bisa jadi. Tetapi jika ibu-ibu menjadikan ini beban pikiran kayak kok tiba-tiba haid ya, tiba-tiba kok enggak, jadi stres berlebihan, ibu-ibu boleh konsultasi ke bidan terdekat. Karena bidan itu pendamping sekaligus motivator bagi wanita-wanita di masa menopause. Nah, ibu-ibu tadi kan sudah dijelaskan ya apa itu menopause, perimenopause. Selanjutnya di sini itu ada yang namanya postmenopause. Postmenopause itu tahapan di mana kita seorang wanita itu sudah tidak lagi mengalami yang namanya menstruasi, Bu. Jadi sudah tidak ada lagi tuh, Bu, yang menstruasinya 3 bulan, 6 bulan, bahkan yang 1 tahun.
pada usia 45 tahun sampai 55 tahun, Bu. Tetapi ada juga yang lebih awal atau sering disebut dengan menopause dini. Ada juga yang lebih lambat, tergantung dengan faktor genetik dan gaya hidup kita masing-masing, Bu. Jadi ibu-ibu itu jangan khawatir ya, Bu ya, karena menopause itu adalah proses alami adalah proses alami, bukan penyakit, Bu. Kita sebagai wanita itu harus tetap dapat hidup sehat, aktif, dan bahagia setelah mengalami menopause. Lalu kita harus juga menjaga pola hidup sehat dan rutin periksa kesehatan ibu-ibu. Selanjutnya ibu ada perubahan fisiologis pada pramenopause, pasca menopause, dan menopause. Ini perubahannya pertama pada estrogen itu menurun, sementara hormon gonadotropinnya itu meningkat. Akibatnya yaitu siklus menstruasinya bisa tidak teratur. Maksud kita kan menstruasi itu sebulan sekali, bisa kayak sebulan sekali atau tidak menstruasi sama sekali. Lalu gejala awalnya itu bisa kayak sulit tidur, mudah lelah, terus sementara ada juga yang perubahan mood, yaitu kayak emosional tuh udah mulai naik turun atau tidak stabil. Lalu gejala-gejala menopause dan menopause dan pasca menopause yaitu menstruasi tidak teratur atau tidak haid sama sekali. Lalu munculnya rasa panas atau gangguan seperti hot flashes, lalu keringat malam, adanya juga perubahan suasana hati seperti mood yang saya bilang emosionalnya mulai naik turun. Lalu ada gangguan tidur, terus penurunan gairah seksual atau udah tidak kurangnya seksual. Iya. Sehingga vaginanya tuh mulai mengering ya Ibu. Sementara ada juga perubahan kulit serta rambut. Baik, selanjutnya saya akan membahas gaya hidup sehat pada fase ini ya Ibu. Jadi pada masa pramenopause sampai postmenopause ini itu penting bagi ibu-ibu semua untuk menjaga gaya hidupnya. Jadi di sini ada 3 aspek yang akan saya bahas. Yang pertama ini ada aspek nutrisi. Di sini saya akan menyarankan yang pertama untuk mengkonsumsi banyak kalsium. Nah, kalsium ini bisa didapat dari telur, dari ikan, dari tahu, tempe. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk menguatkan tulang-tulang kita. Lalu selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D ini bisa didapat dari sinar matahari, dari telur, dari sayur-sayuran. Nah, vitamin D ini kalau saya sarankan itu untuk ibu-ibu tuh berjemur pagi-pagi karena berfungsi juga untuk kulit kita. Selanjutnya ada protein. Protein ini juga dibutuhin untuk mempertahankan massa otot kita dan mempercepat metabolisme pada tubuh kita. Karena kan kalau misalkan ibu-ibu di umur segini metabolismenya itu udah melambat ya, dan juga massa ototnya itu sudah berkurang. Jadi protein ini membantu untuk mempercepat metabolismenya. Lalu saya sarankan juga untuk mengonsumsi buah, sayur, dan air putih untuk memperlancar pencernaan dan juga membuat tubuh ibu-ibu ini tetap terjaga hidrasinya. Lalu saya sarankan untuk membatasi gula, garam, dan juga lemak. Karena pada usia segini tuh rentan ibu-ibu hipertensi, kolesterol, dan juga jantung. Lalu selanjutnya ada aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini saya sarankan untuk dilakukan minimal 30 menit seharinya. Ini bisa dilakukan kayak jalan-jalan kecil atau kayak naik turun tangga, atau mungkin kalau ibu-ibu yang punya cucu, punya anak, kalau nganterin ke TK bisa dianterin naik jalan kaki gitu. Lalu selanjutnya ada kesehatan mental. Kesehatan mental ini juga penting ya ibu-ibu untuk dijaga, karena pada saat umur segini perubahan hormon selama pramenopause sampai postmenopause itu mulai berubah. Karena yang sudah dijelaskan tadi sama teman saya, ibu-ibu ini mungkin ada beberapa wanita yang mengalami perubahan emosi kayak cemas,
Lalu selanjutnya kesehatan mental ibu ini mempengaruhi emosi dan kondisi psikologi, karena ada ibu-ibu kan yang tadi lebih mudah cemas atau mudah stres. Jadi untuk menjaga kesehatan mental penting ibu-ibu untuk melakukan yang namanya relaksasi dan meditasi, yaitu ibu-ibu bisa melakukan seperti hobi-hobi ibu, atau misalnya kayak berkebun, memasak, atau mengikuti komunitas seperti ini, pengajian. Dan juga penting untuk ibu-ibu menjaga kualitas tidur. Tidur yang baik itu lamanya 7-8 jam per malamnya, untuk membantu tubuh kita memulihkan energi yang sudah terpakai selama 1 hari. Lalu ibu-ibu di sini juga saya sarankan untuk tetap bersosialisasi di lingkungan, karena berinteraksi dengan teman, dengan keluarga, dengan orang-orang sekitar itu dapat membantu mendapatkan dukungan emosional dan juga mengurangi tingkat stres. Dari ketiga aspek ini, dari nutrisi, aktivitas fisik, dan kesehatan mental dapat kita simpulkan bahwa gaya hidup yang sehat sangat berperan penting bagi menjaga keseimbangan tubuh, pikiran pada masa menopause yang terpengaruh gizi, dapat menjalani masa transisi ini dengan lebih nyaman, percaya diri, dan juga ibu menjalani fase itu lebih enjoy gitu, lebih tidak tertekan, tidak merasa cemas atau mungkin tidak khawatir. Baik, kami sudah memaparkan apa yang akan kami sampaikan. Jadi ibu-ibu tahu kan di sini apa yang harus dihindari di masa ibu-ibu yang sekarang ini, apa yang tadi saya jelaskan, apa yang harus dihindari ya. Yang pertama tadi gula darah, mie yang nggak boleh banyak-banyak. Makannya kayak gimana makannya tadi dijelasin. Makanya harusnya banyak sayurnya. Jangan lupa olahraga. Berapa menit? 30 menit. Apa aja olahraganya? Dan juga harus berkomunikasi di komunitas yang agar tidak stres. Baik, sekian dari presentasi kami. Semoga yang kami sampaikan ini bisa memberi manfaat. Kurang lebihnya dimohon maaf. Selanjutnya kita akan ada sedikit foto bersama ya Bu ya. Terima kasih. Apa yang terjadi apabila hormon estrogen sama progesterone itu tidak seimbang? Baik, ada lagi yang bertanya? Kalau misalkan estrogen dan progesteron itu nggak seimbang, kemungkinan itu dari siklus menstruasinya juga nggak seimbang itu. Jadi ada kemungkinan juga dari kalau misalkan umur-umur 45 sampai 55 itu kan biasanya ada fase menopause ya. Cuma kalau misalkan umur yang di bawah segitu itu biasanya mempengaruhi dari siklus menstruasinya itu. Ini tak penyebabnya. Kalau misalkan iya, kalau misalkan itu paling mempengaruhi siklusnya aja sih Bu. Jadi biasanya suka nggak lancar. Karena itu ya. Iya, jadi